Indonesia adalah negara agraris di mana mata pencaharian mayoritas penduduknya yaitu bekerja di sektor pertanian. Secara geografis, Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan, tapi juga dalam pengelolaan pertanian. Penduduk yang tinggal di desa kebanyakan bekerja sebagai petani. Daerah pedesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris di daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara agraris dan telah mendapat suatu penghargaan dari FAO atas keberhasilannya dalam pengembangan beras. Dengan demikian, bangsa Indonesia tahu dan paham bahwa Indonesia memiliki kemampuan dalam sektor pertanian. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari sumber pendapatan utama masyarakat Indonesia dalam bertani. Dapat dipahami juga bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mempertahankan kehidupannya dari sektor agraris ini, baik itu bercocok tanam, beternak, ataupun yang lainnya. Bidang pertanian adalah sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani. Mensejahterakan di sini memiliki artian bahwa menumbuh kembangkan kemampuan petani akan mampu merubah keadaan sosial ekonomi petani melalui peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar. Nah, selain itu, peranan lain dari pertanian dalam perekonomian nasional adalah penyediaan bahan pangan bagi penduduk Indonesia yang saat ini sudah berjumlah sekitar 220 juta jiwa. Peranan pertanian sebagai penyedia bahan dengan yang relatif murah, maka dapat dipastikan akan mampu membuat biaya hidup di Indonesia akan mengalami penurunan, atau dengan kata lain, biaya hidup di Indonesia akan tergolong rendah di dunia. Hal ini tentunya akan mampu menjadi salah satu daya saing nasional yang keberhasilan dalam penyediaan bahan pangan yang cukup dan stabil memiliki peran yang besar dalam penciptaan ketahanan pangan nasional atau food security yang erat kaitannya dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Sektor pertanian adalah penghasil devisa yang paling penting untuk Indonesia. Salah satu bagian sektor andalannya yaitu dari sektor perkebunan dengan contoh yaitu ekspor komoditas karet, kopi, teh, dan kakao, juga minyak sawit. Nah, lebih dari 50% jumlah total produksi komoditas di atas itu adalah untuk diekspor ke luar negeri. Harus dibatasi dan pembagian pendapatan diatur sedemikian rupa oleh negara. Kita lihat 5 tahun terakhir, sektor pertanian secara konsisten telah menyumbang devisa dengan rata-rata nilai ekspor produksi primernya atau belum termasuk nilai ekspor produk lahan perkebunan mencapai $4 miliar per tahun. Sumbangan sektor pertanian terhadap perkembangan dan devisa negara ditentukan oleh produktivitas dari sektor ini. Karena sektor ini memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian nasional, maka rendahnya produktivitas pertanian akan berpengaruh terhadap produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Adapun 6 sektor yang masih tumbuh pada kuartal 2021 adalah Infocom, yakni mencapai 8,72%. Kemudian diikuti sektor pengadaan ARI 5,49%.
jasa kesehatan 3,64%, pertanian 2,95%, penggandaan listrik dan gas 1,68%, dan real estate 0,94%. Berikut ini merupakan hasil wawancara dan ilustrasi alur pertanian dari kelompok 1. Alur dari pertanian yang dilakukan kelompok 1 dimulai dari pemilihan bibit tanaman yang baik, memilih lokasi penanaman, digali dan didiamkan, mulai menanam bibit, pasang pasak, berikan perawatan. Alur distribusi. Memanen tanaman yang telah siap untuk dipanen, kemudian dikemas dan dibersihkan. Selanjutnya siap untuk diangkut dan diperjualbelikan di pasar. Kesimpulan, dari hasil dan observasi yang telah kami lakukan, maka kami simpulkan bahwa sebagian besar perekonomian di Indonesia didukung oleh hasil dari pertanian. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, bahwa narasumber mengatakan bahwa COVID membawa dampak negatif terhadap pertanian mereka. Selain dari COVID, perubahan cuaca pun sangat berpengaruh terhadap tanaman mereka yang mengakibatkan mereka rugi. Hasil tanaman yang mereka pilih juga berdasarkan tingkat kemudahan dalam penanamannya dan tergantung pada permintaan para konsumen. Dari penjelasan yang telah kami jabarkan di atas, telah disebutkan bahwa pendukung perekonomian Indonesia salah satunya di bidang pertanian. Jika dalam sistem pertanian mengalami kenaikan ataupun penurunan, maka sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019 hingga saat ini banyak sekali petani yang mengeluh terhadap penghasilan mereka yang sangat merosot, mengalami penurunan, sehingga sayur mereka banyak yang rusak dan tidak dapat lagi untuk dikonsumsi. Mereka telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasinya. Contohnya, mereka memberikan sayur hasil produksi mereka kepada para agen-agen di pasar untuk dijualkan terlebih dahulu. Jika sayuran para petani habis terjual, barulah para agen-agen tersebut membayarkan uang sayurnya kepada para petani. Jika sayurnya tidak terjual, maka petani akan mengkonsumsinya sendiri dan dibagikan secara gratis. Baiklah, adapun saran dari kelompok kami yaitu agar para petani tidak rugi dalam penjualannya, maka petani harus mencari solusi lainnya. Misalnya, para petani haruslah mengganti jenis tanaman mereka seperti beralih ke tanaman hias yang sedang menjadi tren untuk mengatasi rasa bosan para konsumen. Petani juga bisa mengurangi tanamannya atau juga bisa untuk mengubah variasi tanamannya sesuai dengan keinginan konsumen. Jadinya Bu, saya sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya ingin menanyakan beberapa soal. Jadinya berapa modal awal serta lahan dan bahan produksi dari tanaman ini? Ya, kalau modal dari awal ya besar juga Mbak. Boleh pinjam dari saudara jadi untuk modal berkebunnya. Itu sekitar nominalnya berapa Bu? Ya kadang sampai 2-3 juta. Modal pokoknya, bibitnya, untuk bayar yang tukang nyangkol, kayak gitu. Nah, apakah ngaku Ibu pacak milik tanaman-tanaman ini? Yang agak mudah Mbak. Yang Cara mudah nanamnya, tumbuhnya? kayak itu. Sebelumnya Cepat ini jenis variasi panen. tanaman apa Bu? Ini seperti bayam, kemangi, belakang ini kemangi ya. Nah, bayam, sawi, kayak gitu. Nah, jadinya setelah itu bagaimana cara Ibu mendistribusikan tanaman ini setelah untuk dipanen? Sudah dipanen. Ini ada pembelinya ke rumah yang mengambil, nanti baru dia jual di pasar. Berarti konsumen datang ke sini untuk membeli. Untuk ngambil sayurannya. Selama bertani ini ya Bu, apa saja kerugian dan keuntungan dari penjualan tanamannya? Ya, kalau lagi pas nggak ada sayur itu agak mahal sedikit sayurannya, panenannya tuh harga jualnya agak mendingan. Kalau lagi banjir nggak bisa nanam, rugi kita, sayur pada busuk. Jadinya Ibu ada rencana untuk buat tanaman lain atau masih pakai tanaman yang Masih sayuran tuh Mbak. Ini nggak bisa nanam lain, sayuran. Kalau variasinya ini mau diganti atau tetap tanaman ini? Ya, nanti bisa diganti kangkung, bayam, yang
terakhir ya Bu, bagaimana dampak sebelum dan setelah kekurangan COVID terhadap produksi, distribusi serta hasil yang Ibu dapat. Ini setelah sebelum COVID nih ada keuntungannya berapa, kekurangannya berapa, apa ke nurun atau naik? Setelah COVID, Iya. setelah COVID ini tak sayur-sayuran ini juga pembelinya agak nurun Mbak. Agak rugi sedikit lah dari ini seperti yang sudah-sudah kan Oh, gitu. dari sebelum COVID. Jadi sekarang kan orang pembeli juga kurang. Karena pembeli juga kan kadang beli dari online. Kan? Iya, kalau dari Mak ini kan pasar-pasar jarang juga. Ini kan menurun Bu. Jadi apakah jenis tanaman ini dikurangi juga